Kembali di Profit, kami masih bersama dengan founder dan CEO Thrift Gabriel Ray untuk membahas panen cuan dari crypto staking. Ya, kita lanjut lagi, Pak Ray. Kali ini kita akan bahas ya seputar staking nih yang tadi sudah di-mention, salah satu alternatif. Ini menarik sekali. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja staking ini? Apakah ini juga mirip-mirip dengan deposito atau bagaimana perbedaannya dengan deposito dan juga reksadana? Ya, secara simpelnya memang dia mirip seperti deposito dan reksadana. Kita cukup istilahnya hold coin saja dalam jangka waktu periode tertentu dan kita dapat bunga. Tapi apa yang terjadi di belakang layar itu hal teknis yang di-handle oleh Thrift bagi nasabah Thrift saat ini. Jadi apa yang terjadi di belakang layar adalah ada yang namanya disebut dengan node atau istilahnya server yang membantu memvalidasi transaksi blockchain terkait. Jadi contohnya Ethereum nih. Jadi kita punya yang namanya masternode Ethereum, itu ada minimum dana yang harus dipenuhi, cakupannya kurang lebih 32 Ethereum, ada juga masternode koin-koin lain. Nah, dari node ini kita akan membantu memvalidasi transaksi di dalam blockchain. Nah, ketika kita membantu memvalidasi ini, sebagai imbalannya kita akan mendapatkan bunga. Nah, ini yang dinamakan proof of stake. Kalau Bitcoin kan belum punya ini, Bitcoin menggunakan proof of work, yaitu menggunakan alat mining dan lain sebagainya yang juga kemarin diprotes oleh Elon Musk. Dan beberapa altcoin yang terbaru menggunakan teknologi terbaru ini berjalan di atas teknologi proof of stake seperti Ethereum. Jadi secara gambaran umumnya dari sisi user ini benar-benar mirip atau sama dengan deposito ataupun reksadana, di mana user tidak perlu melakukan apapun karena kita yang melakukan segi teknisnya. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka cukup hold coin-nya saja, membantu mengamankan jaringan blockchain dan dapat bunga. Secara simpelnya seperti itu. Tapi dari pelaksanaannya, staking ini jauh lebih unggul atau jauh lebih keren lah, lebih advance dari deposito ataupun reksadana. Kenapa? Karena contohnya gini, kalau deposito misalnya kita menaruh ke deposito, kita dapat bunganya either dikasih ketika masa deposito berakhir ataupun bunga itu tidak dapat didepositokan ulang untuk compounding. Nah, kalau di staking itu beda. Bunga itu bisa diterima secara harian, bahkan mingguan. Dan semua bunga atau yang didapat dari staking ini itu bisa cair kapanpun. Karena kripto nggak punya hari libur. Jadi misalnya lu terima bunga hari Sabtu, lu bilang, gua mau jajan nih buat beli Starbucks, lu cairin saat itu juga tengah malam, itu cair juga ke bank, lu bisa cair ke OVO dan lain sebagainya. Inilah saya rasa crypto is the future of finance, karena kita tidak punya hari libur. Kemudian juga staking ini lebih keren daripada reksadana dan deposito, menurut saya ya, pandangan pribadi saya, karena mereka tidak pakai masa lockup yang lama seperti deposito. Sebagai contoh deposito, teman-teman kalau misal taruh deposito, kalau mau dapat bunga yang bagus, at least harus lock kurang lebih 3 bulan minimum kalau mau bunganya bagus. Kalau mau paling bagus lagi, locknya 1 tahun kalau menuju bank terkait, ya kan. Sedangkan di kripto sendiri, di crypto staking itu tidak ada yang namanya istilah lock period dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh, salah satu koin Cardano yang populer di Thrift saat ini, itu sama sekali tidak punya lockup period. Jadi misalnya teman-teman hold coin hari ini, besok mau ditarik, itu nggak masalah gitu. Dan walaupun besok ditarik, satu hari yang teman-teman hold ini tetap diperhitungkan mendapat bunga. Jadi menurut saya kerennya crypto staking ini, the flexibility, kemudian bunganya dan lain sebagainya, cara kerjanya, nggak ada hari libur, ini benar-benar lebih advance daripada traditional finance yang ada sekarang. Jadi walaupun misalnya saya staking hari ini, besok saya ada kebutuhan dana, saya mau cairkan, itu langsung tanpa lockup sama sekali. Dan yang ketiga menurut saya kenapa ini menarik, komparasinya bunga staking ini tinggi-tinggi semua, nggak ada bunga staking yang rendah saat ini di kripto ya. Jadi dibandingkan dengan deposito tradisional ataupun reksadana, kita juga pernah meluncurkan Thrift Research ya, yang akan dirilis September ini mengenai staking. Itu sebagai komparasi reksadana dengan performa terbaik pendapatan tetap ataupun pasar uang, kalau dikomparasi dengan staking, itu mereka jauh performanya. Sebagai contoh, reksadana pendapatan tetap saat ini tertinggi 4,4% kalau nggak salah. Nah, sedangkan di staking sendiri, bunga paling rendah dari Ethereum itu sebagai contoh itu 5%. Itu kan besar. Bahkan BNB itu sempat sampai 15% per tahun dari jumlah staking yang kita taruh gitu. Dan belum koin-koin lainnya lagi, bahkan ada yang sampai 20%. Jadi saya rasa secara model bisnis ataupun secara kegiatan, staking ini lebih
maju atau lebih advance daripada traditional finance yang ada sekarang. Oke, dari crypto staking ini berarti dari sisi bunga, lock-up period ini juga lebih advance ya. Nah ini kalau kita berbicara terkait koin-koin yang menarik yang untuk di staking, tadi sudah di-mention ada Ethereum, lalu juga ada Cardano. Koin-koin lainnya ini ada apa saja? Saat ini kita support ada 12 macam koin ya di platform Thrift, banyak banget. Ada Cardano, ada OneInch, ada BNB atau Binance Coin, kemudian ada stablecoin yang juga kita bisa taruh di DeFi. Dan yang paling populer kedua setelah Cardano adalah Matic Polygon. Itu merupakan second layer dari Ethereum. Jadi banyak banget lah yang nanti bisa dipilih oleh teman-teman cocoknya di mana gitu kan. Tiap koin punya purpose yang berbeda-beda, punya strategi dan penggunaannya berbeda-beda. Teman-teman nanti bisa research baik melihat di blog kita, di sosmed kita, koin ini apa sih, kemudian teman-teman mana yang comfortable untuk teman-teman percaya dalam jangka panjang. Misal teman-teman percaya, saya rasa Ethereum akan bagus dalam jangka panjang, ya teman-teman pilih Ethereum untuk di staking. Karena sebagai contoh, saya sendiri pribadi, saya juga invest di Ethereum walaupun porsinya nggak sebesar investasi di Bitcoin, tapi saya punya portfolio saya dalam Ethereum dan saya staking Ethereum karena saya yakin gitu loh untuk bahwa Ethereum ke depannya itu pasti bagus gitu. Oke, tergantung preference masing-masing ya. Nah ini apakah potensial juga staking ini sebagai passive income? Kira-kira kalau disimulasikan besaran keuntungan atau returnnya ini seperti apa? Dan tadi juga sudah di-mention ya ada bunganya. Bisa disimulasikan ini kira-kira seperti apa? Ya jadi hebatnya bunga di staking dengan bunga di reksadana ataupun deposito, bunga di staking itu bisa di compounding untuk restaking ulang kalau di Thrift. Ya misalnya teman-teman dapat bunga 15% per tahun, contohnya kita ambil lah dari simulasi, nanti bisa di-insert ya data yang kita punya ini di layar. Kalau kita ambil sebagai contoh BNB sekarang, itu bunganya sampai 15% per tahun. Nah kalau punya dana 5 miliar, itu setahun dapat 15%. Sebulan lu paling nggak dapat 50 juta nggak ngapa-ngapain, itulah staking. Jadi dan 50 juta itu bedanya kita dengan deposito, 50 juta bunganya itu nggak dibayar akhir bulan, nggak nunggu masa lock-up period berakhir, itu dibayarkan kalau Binance Coin ya BNB itu dibayarkan tiap 3 hari gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan staking itu bunganya dapat tiap 3 hari, dan tiap 3 hari bunga itu bisa teman-teman pilih untuk ditarik ke bank, mau dibuat jajan lah, atau mau di restaking ulang supaya lebih besar. Dan saya rasa kalau dari Thrift Research yang kita keluarkan, kalau kita menggunakan staking biasa itu selama 5 tahun, aset kita itu bertumbuh 75% dari bunganya aja loh, belum dari kenaikan koinnya ya. Karena pasar kripto kan terus bertumbuh setiap tahun. Dan kalau kita menyalakan auto staking itu kita bisa mendapatkan hingga 111% per tahun saat ini dari contohnya dari BNB tadi, dan nanti bisa di-insert salah satu data yang kita rilis di Thrift Research ini. Oke, lalu ada nggak sih momen-momen yang tepat nih untuk menggunakan staking ini, dan bagaimana nih cara lebih bisa memaksimalkannya nih dari staking ini? Saya rasa yang mesti diperhatikan kan gini, ketika kita melakukan proses staking, kita kan percaya terhadap koin tersebut gitu. Contohnya kayak tadi yang saya bilang, saya rasa Ethereum is gonna be big gitu in the next few years kan. Karena sebagai contoh, sebagai pandangan, market cap dari Ethereum saat ini lebih besar daripada Mastercard. Jadi istilahnya blockchain Ethereum penggunanya dan lain sebagainya, market cap-nya itu sekarang jauh lebih besar daripada Mastercard. Nah, jadi yang bagaimana kita memanfaatkan ini ya, kita cari koin yang istilahnya punya prospek bagus ke depan. Jadi ketika kita hold koin ini, selain dapat bunga, nilainya juga bertambah. Itulah yang paling penting, fundamental dari koin yang kita pilih. Kemudian yang kedua, gimana kita bisa aman untuk melakukan staking, atau gimana kita melakukan staking dengan benar. Kita harus memilih provider staking yang at least punya izin dari pemerintah, baik itu lokal ataupun internasional. Teman-teman mau pergi ke istilahnya staker internasional pun tidak masalah, tapi teman-teman harus lihat izinnya. Kenapa? Karena kalau provider atau platform tersebut tidak punya izin dari pemerintah terkait, kalau misalnya teman-teman ambil dari yang staker dari Amerika Serikat lah, ya teman-teman harus cek platform ini punya izin nggak dari pemerintah Amerika Serikat.
Kalau punya ya bagus ambillah, karena yang paling penting kan kita mau perlindungan dana kita selama kita investing. Sedangkan di Indonesia kan diregulasi oleh Bapepti. Nah di Bapepti sendiri kita ini diwajibkan untuk melindungi dana nasabah dengan sangat-sangat banget gitu. Jadi prioritas pemerintah kita di Indonesia saat ini nomor 1 itu melindungi dana nasabah. Itu sebabnya di Thrift kita seluruh dana nasabah kita kan diasuransikan oleh BitGo dan Lloyds England ya, kurang lebih 100 juta USD atau 1,45 triliun dengan kurs terakhir ya. Nah, hal-hal yang kayak gini teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau teman-teman pilih platform, at least dia harus punya license dari negara tempat dia beroperasi. Karena kalau enggak, sampai terjadi sesuatu yang melindungi nasabah itu siapa gitu loh. Jadi menurut saya itu sih, kalau mau staking aman, kita lihat fundamental koinnya, kita lihat bagaimana juga cari platform yang at least harus punya license gitu. Oke, berarti tadi sudah ada beberapa aspek ya, selain dari market cap-nya, fundamental, dan juga regulasi. Tapi kalau berbicara terkait resiko, apa yang sebetulnya harus diwaspadai sebelum memulai staking, dan bagaimana nih ya strateginya agar pastinya tetap aman dan cuan nih tentunya? Betul. Saya rasa resiko staking ini tidak ada ya, hampir tidak ada. Cuma resiko yang perlu diingat adalah selama teman-teman melakukan staking, itu kan koin itu kan dikunci dalam jangka periode tertentu. Sebagai contoh Cardano nggak ada lockup, tapi untuk withdraw itu kurang lebih biasanya 24 jam untuk dapat bunganya, minimum harus staking 24 jam. Nah, selama 24 jam ini, teman-teman nggak bisa jual koinnya, andai kata ada kebutuhan dana. Resiko yang mungkin terjadi dari staking saat ini cuma itu aja. Nah, selama teman-teman yakin misalnya terhadap koin tersebut dalam jangka panjang, saya rasa enggak perlu ada yang ditakutkan dari resiko staking. Seperti saya tadi kan, saya personally invest di Ethereum, walaupun di lock saya enggak akan menjual Ethereum saya dalam jangka pendek gitu loh. Saya percaya Ethereum akan bertumbuh baik dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Jadi yang resiko yang mungkin terjadi dari staking itu cuma tidak bisa melakukan transaksi jual selama proses staking itu aja, menunggu lockup periodnya. Ada yang 24 jam, ada yang tanpa lockup dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu yang paling aman melakukan staking yang aman adalah kita harus memilih platform yang punya regulasi dari pemerintah setempat di mana dia beroperasional. Karena itu tadi, semua pemerintah pasti akan mengusahakan keamanan dana penduduknya atau dana nasabahnya gitu. Kalau teman-teman pilih provider staking di luar negeri seperti di Amerika Serikat, ada yang namanya Coinbase kan punya license. Ya teman-teman harus lihat itu. Kalau teman-teman misalnya lihat ada sebuah staker yang misalnya beroperasional di Bermuda ataupun negara-negara yang kecil ataupun yang belum ada regulasinya, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai ada sesuatu dengan dana nasabah, itu tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab gitu loh. Dan kalau di Indonesia kan provider exchange ini sudah semuanya diawasi oleh Bapepti. Kita harus mencukupi rasio modal dasar 50 miliar, kemudian harus ada sertifikasi, asuransi, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus dilakukan untuk melindungi dana nasabah. Jadi itu benar-benar perlindungan dana nasabah ini yang teman-teman harus perhatikan ketika melakukan staking. Karena teman-teman kan berinvestasi dalam jangka panjang. Oke, itu dia prospek terkait crypto staking ini, menarik sekali, lengkap sekali, sudah dijelaskan semuanya. Terima kasih founder dan CEO Thrift Gabriel Ray atas waktunya di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.